Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Marturianus Laia. Saya dari kelas reguler B, mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah perjuangan, yaitu tokoh utama kita yang bernama Sutomo, biasa disebut adalah Bung Tomo. Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai tokoh penting dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Nama aslinya adalah Sutomo, lahir pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang karismatik, orator ulung, dan jurnalis yang berperan besar dalam membakar semangat juang rakyat Indonesia dengan melalui pidato-pidatonya. Masa kecil dan pendidikan Bung Tomo ini sering dikenal sebagai pendidikan yang kurang mampu. Jadi yang pertama-tama itu yang kita kenal adalah ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah, sementara ibunya berasal dari keluarga pedagang. Bung Tomo ini tumbuh dalam keluarga sederhana, tapi memiliki semangat pendidikan yang tinggi. Ia menamatkan sekolah dasar dan melanjutkan ke Mulong, near it gathered lager in the west. Namun tidak menyelesaikan pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. Jadi Bung Tomo ini adalah sebuah pahlawan pendidikan yang menjunjung tinggi dirinya sendiri, yang meski ia demikian memiliki karakter besar terhadap pengetahuan, terutama peduli membaca. Bung Tomo ini banyak membaca buku-buku yang memperluas wawasannya. Dia sering membahas tentang nasionalisme, politik, dan perjuangan melawan penjajahan. Bung Tomo ini awal karirnya dan aktivitismenya sering kita kenal dengan memulai karirnya sebagai wartawan di harian Suara, Weman, dan menjadi penyiar radio di masa penjajahan Belanda. Peran ini menjadi penting karena melalui radio Bung Tomo mulai menyuarakan pemikiran-pemikirannya tentang kemerdekaan dan keadilan sosial. Bung Tomo ini adalah seorang tokoh utama perjuangan kemerdekaan Indonesia demi untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Bung Tomo bergabung dengan organisasi bentukan Jepang seperti Pemuda Propaganda. Meskipun dengan tujuan terselubung untuk menggalang kekuatan rakyat melawan penjajah, ia memiliki ide yang sangat tinggi untuk membodohi seorang penjajah itu. Kita kenal terlebih dahulu adalah latar belakang Bung Tomo. Bung Tomo ini memiliki bakat kepemimpinan
yang muncul sejak muda. Ia aktif sebagai organisasi pemuda dan nasionalis. Sebelum merdeka, Bung Tomo bekerja sebagai wartawan dan memiliki minat besar dalam dunia komunikasi yang kemudian memengaruhi gaya pidatonya. Jadi seorang Bung Tomo ini, dia telah memberikan pidatonya yang sangat membakar jiwa raga dari Surabaya. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, ia aktif dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari kembalinya Belanda dan pasukan sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Jadi, peran dalam pertempuran Surabaya ini, puncak perjuangan Bung Tomo ini sering kita terdengar dan sering terjadi pada awal bulan November 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi kekacauan di Surabaya karena kedatangan pasukan sekutu yang ingin memimpin oleh Inggris untuk melucuti senjata Jepang. Namun, pasukan Inggris juga berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Insiden memuncak ketika Brigadir Jenderal Malabi, komandan pasukan Inggris di Surabaya, tewas pada akhir Oktober 1945. Inggris merespon dengan mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerah. Jadi, pidato Bung Tomo ini, dia sudah mengemukakannya di depan pemuda-pemuda dan di depan orang-orang banyak. Pidato Bung Tomo melalui siaran radio pada masa revolusi nasional, terutama menjelang pertempuran. Surabaya adalah salah satu yang paling bersejarah. Dengan suara lantang dan penuh emosi, ia menyerukan semangat jihad dan terorisme kepada rakyat untuk melawan penjajah. Jadi Bung Tomo ini, pidatonya ini bukan main-main. Pidatonya ini sangat bermakna untuk membakar semangat jiwa raga anak muda yang berada di Surabaya. Jadi dia pernah mengungkapkan di pidatonya, selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah putih, maka selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Merdeka atau mati, saudara-saudara, kita tidak akan menyerah kepada penjajah, tetapi kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ingat, saudara-saudara, lebih baik mati berdiri daripada hidup dijajah kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu adalah simbolis dari pernyataan pidato seorang Bung Tomo. Jadi pidatonya ini sangatlah berguna bagi pemuda-pemuda yang berada di Surabaya. Dia membakar jiwa raga pemuda itu. Walaupun pemuda-pemuda yang berada di sana berbeda-beda dari mana asalnya. Pidato ini menggambarkan keberanian dan tekad bangsa Indonesia
untuk mempertahankan kedaulatan tanah air. Jadi, selama pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pertempuran besar antara Rek-Rek Surabaya dan pasukan sekutu yang didukung oleh Belanda terjadi. Peristiwa ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabima. Bukan hanya jenderal ini yang ingin ditewaskan, tapi ultimatum sekutu juga agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Tetapi melalui pidato Bung Tomo dan kepemimpinannya berhasil menggerakkan rakyat Surabaya untuk melawan penjajahan meskipun mereka kalah dalam persenjataan. Pertempuran ini dikenal sebagai simbol perlawanan dan pengorbanan bangsa Indonesia. Dan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Jadi Bung Tomo ini juga sangatlah kita perhatikan pahlawannya. Kita juga, dan saya juga ingin menceritakan tentang warisan Bung Tomo ini. Bung Tomo ini diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 2008. Semangat dan pidato-pidatonya tetap menjadi inspirasi, terutama bagi generasi muda untuk mencintai dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Di dalam bangsa Indonesia ini, tidak ada yang berani selain Bung Tomo ini untuk menjadi pemimpin dan menjadi seorang contoh pemimpin yang bisa kita andalkan di dalam bangsa Indonesia ini. Jadi sekilas demikian yang bisa saya ceritakan tentang seorang perjuangan, seorang pahlawan kita ini adalah Sutomo yang biasa kita sebut dengan. Jadi sekian dari storytelling saya ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat, bisa merangkul semua apa yang saya sampaikan ini dan bisa menjadi motivasi kita ke depan untuk menjadi seorang pemimpin dalam menggapai sebuah cita-cita bangsa. Jadi ini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.